benar-benar konsentrasi untuk menginjil ke Kaisar. Walaupun orangnya tua, walaupun matanya nggak jelas, walaupun tangannya terikat dengan prajurit, dia posisinya sangat lemah, kekurangannya luar biasa. Tetapi akhirnya dia tiba di rumah untuk memberitakan Injil kepada Kaisar. Karena kenapa Kaisar itu bagi dia penting sekali? Menurut Kaisar adalah anak Allah yang hidup. Jadi pandangan orang Kristen nggak setuju. Masa orang yang berhala menjadi dia adalah orang yang hidup, anak Allah yang hidup? Pandangan yang Paulus nggak setuju. Justru itu, walaupun penderitaannya luar biasa sampai ke Roma, khusus saya bahas suaranya kencang itu adalah suruh konsentrasi. Jangan tertawa, ya. Untuk hanya satu orang, dunia ini harus berubah. Bukan hanya Kaisar dia yang kuasai dunia ini, tetapi Yesus adalah Raja dari Raja. Oleh karena itu, dia tiba di Roma, bukan hanya asal tiba untuk jalan-jalan, bukan. Tujuannya sangat jelas. Bagaimana caranya untuk dia? Poin yang jelas kita belajar hari ini. Nah, coba Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 15. Kalau saudara siap membaca di depan, 1, 2, 3. Saudara-saudara yang bersama telah mendengar dan mereka dapat menjumpai kami sampai ke Pius. Ketika Paulus mengucap syukur kepada Allah, lalu keluarlah hatinya. Coba, Paulus tidak pernah tiba di rumah, tetapi banyak orang menurut dia menjumpai kami, maksudnya menjumpai orang Paulus. Bagaimana bisa? Hanya dia kirim surat aja ke rumah, tapi orang banyak percaya Tuhan, ya. Terus bukan hanya itu aja, dia banyak orang khusus Yahudi kembali lagi pada mulanya. Maksudnya tadinya percaya, mereka tidak percaya lagi karena penderitaan Roma itu luar biasa. Takut sekali, bisa jadi mati, bisa jadi masuk di dalam penjara. Oleh karena itu dia sangat takut sekali. Tetapi beberapa orang, padahal sampai di sini kira-kira 370 kilo, berarti dari Tegal hampir ke Jakarta, mereka datang sampai Semarang untuk menjumpai kepada mereka. Padahal dia nggak pernah datang ke Roma, tidak pernah menginjil ke Roma, tetapi hanya membaca surat. Pada percaya Tuhan, mereka menjumpai kepada itu. Terus bukan hanya itu aja, saudara. Di situ orangnya sedang terikat tangannya dengan prajurit, matanya kurang jelas, penyakit dia juga, dia sangat lemah. Tetapi bagaimana bisa maksudnya mengucap syukur? Gimana bisa mengucap syukur? Bagaimana dia melihat beberapa orang menjumpai mereka, tetapi mulai merasa itu kuat hatilah. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa, saudara? Ini yang rahasia. Kita belajar anjurnya. Ya, latar belakangnya tolong konsentrasi ke sini. Nah, sebelumnya kita harus perlu mengerti. Kalau nggak mengerti, kenapa tiba-tiba muncul di rumah? Ya, keputusan Paulus ke Roma untuk memberitahukan Injil ke Kaisar. Jangan salah paham, Kaisar itu adalah biasa seperti raja, bukan. Dia adalah berhala.
Bagaimana berhala maksudnya? Bagaimana dia bisa menjadi anak Allah hidup? Enggak mungkin. Ya. Jadi dia berlayar ke Roma, tetapi tanggung jawab oleh perwira Yulio. Ya, jadi coba lihat Paulus sesaran mendatangkan kesukaran-sukaran dan kerugian besar termasuk nyawa. Jadi maksudnya jangan berlayar sampai Roma pakai kapal itu. Terus apalagi angin badai yang disebut angin timur laut, mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Maksudnya barang-barang terlalu berat semua buang ke laut. Karena angin kencang, mereka 270 orang hampir mati. Lanjutnya saudara. Nah, tetapi sekarang dia bilang, ya, juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudara coba lihat, 276 orang sedang berlayar ke Roma, tetapi satu orang yang hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan itu adalah wisuda dari Kanaan. Seorang wisuda Kanaan namanya Bambang, dia sedang naik kapal untuk menuju ke Jakarta. Tetapi anginnya sangat kencang sekali. Tetapi dia bilang sebagai hamba Tuhan, jangan khawatir, ini kuasai oleh Tuhan. Saudara jangan khawatir, ini yang saya yakin ini semua akan diselamatkan. Jadi orang-orang tanya, ini siapa? Oh, Bambang dari wisuda Kanaan. Ini masih belum paham kayaknya. Ini sedikit harus imajinasi, atau saudara harus lebih pintar daripada apa yang saya berkataannya. Jadi maksudnya ini yang 260 orang kepalanya yang kaptennya adalah Italian, bisa bilang Yulio. Tetapi Yulio nggak ada artinya, kaptennya nggak ada artinya, tapi lebih kuasa di dalam kapal itu adalah hamba Tuhan Paulus. Misalnya hamba Tuhan dari bukan Paulus, hamba Tuhan dari wisuda Kanaan STT Kanaan, gimana saudara? Apakah yakin saudara? Ini dunia ini semacam kapal saudara. Tapi di dalam dunia ini ada satu orang lingkungan di sini, ada hamba Tuhan dari Kanaan. Masih belum mengerti ini, saya stres ini, masih belum karena Paulus karena. Nah, kalau lingkungan saudara, apakah lingkungannya di STT, apa lingkungannya itu daerah di Nias, itu adalah Nias atau NTT itu adalah semacam saudara imajinasi sebagai orang, maksudnya di dalam kapal. Dunia ini saudara akan berlayar ke dunia sampai ke tujuannya, ke surga. Baru paham saudara? Downloadnya sedikit lambat ya, downloadnya sedikit lambat. Saudara adalah bagaimana bisa dikuasai di lingkungan di mana saja, apakah di rumah, apakah STT atau di sekolah atau di mana saja, saudara akan tanggung jawab sebagai kapten, tetapi dia adalah orang hamba Tuhan dari Kanaan saudara. Enggak mau amin ya? Bukan hanya itu aja, dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka,
memecah lalu mulai makan berjamaah. Itu adalah perjamuan 276 di dalam nama Yesus di mana saja. Saudara di mana lingkungan, apakah kapalnya di NTT, kapalnya di mana saja, saudara adalah sebagai kapten di situ perjamuan. 276 orang semua akan diselamatkan. Oleh karena kuasa Tuhan, tapi hamba Tuhan namanya Bambang dari Kanaan. Masih belum amin? Ya, kalau nggak amin nanti aja. Nah, setelah itu tengah-tengah jalan dia ketemu namanya Pulau Malta. Bahasa saya benar atau nggak tahu ya? Benar? Malta. Di situ penduduk pulau di situ sangat lama menyalakan api besar karena mengajak mulai hujan dan ini karena 276-nya tiba di salah satu pulau Malta. Setelah itu orangnya semua pulau itu adalah sangat lama, sangat baik, tapi belum mengenal Tuhan. Ada yang bilang kebetulan, tetapi bukan kebetulan, karena ini rencana Tuhan supaya menginjil kepada pulau Malta. Terus karena lagi sedang hujan dan dingin, karena ularnya menggigit dia. Tapi menurut budaya mereka, kalau ularnya menggigit tapi ini kena murka dari Tuhan, ini kena murka, dia akan mati. Tetapi dia sedang apa itu? Tidak mati. Ya, Paulus menghibaskan ular tidak menderita sesuatu. Jadi oleh karena itu mereka langsung Paulus adalah sebagai orang dewa. Maksudnya paham maksud saya dewa untuk kenapa dia menjadi dewa? Karena supaya menjadi dewa jadi cepat bisa memberitakan Injil kepada orang pulau di situ. Nah, ini saya mau ingin bicara. Saudara kadang-kadang perlu jabatan, kadang-kadang saudara perlu pintar, kadang-kadang saudara harus hikmah atau bijaksana. Kenapa menjadi hikmah dan bijaksana dan pintar? Supaya apa? Supaya ingin memberitakan Injil, bukan untuk mencari bacaran di situ, saudara. Saudara kemungkinan menjadi yang hikmah atau bijaksana luar biasa supaya itu alasan itu adalah memberitakan Injil kepada mereka. Banyak orang salah, dia sedang orang cantik, dia lupa apa yang harus menginjil, langsung pacaran mulai. Setelah konsentrasi pacaran, dia lupa apa yang dia harus lakukan. Menurut saya orang kanan enggak ada satu orang seperti itu. Amin. Dia tinggal selama 3 bulan, dia memberitakan Injil di daerah pulau. Semua orang supaya percaya Tuhan rencana tiba di situ supaya mereka menginjil, supaya pulau menjadi orang yang menjadi kaya. Nah, dari sini yang kira-kira Bandungan namanya Kalisa, saudara. Satu daerah 660 kakak, 100% dia nggak percaya. Tapi 100% orang buta. Otak. Ya, namanya agama buta. Bukan buta. Jangan banyak ngomong. Ya penting agama. 100% mereka nggak percaya. Islam juga nggak ada, Kristen juga nggak ada. Seorang hamba Tuhan namanya Utami, dia membangun gereja. Jemaahnya nggak ada satupun juga, karena dia guru sebagai guru, tapi dia mengajar bahasa Inggris dan matematika. Sampai sekarang 60 orang anak-anak ikut yang les bahasa Inggris dan bahasa matematika, 60 orang, tetapi bapak dan ibunya pada ikut akhirnya percaya Tuhan. Kira-kira
100 orang mereka beribadah sekarang. Oleh karena apa? Oleh karena anak-anak mulai percaya. Nah, menurut pandangan nama Tuhan itu 660 sebentar nanti semua daerah Kalisa menjadi orang Kristen. Dia menurut pandangan. Karena kenapa? Kapten adalah orang percaya Tuhan. Kapalnya 276, bukan maksudnya 276 orang, tetapi mereka kuasa Tuhan. Karena Paulus benar-benar percaya Tuhan, akhirnya semua kapal di situ akan selamat. Ya, ini saya lagi bicara ke Roma. Nah, di situ ada satu nama kapal itu adalah Dioskuris. Saudara ikut saya, Dioskuris. Nama kapal. Itu adalah salah satu orang ya Zeus. Zeus, saudara tahu Zeus? Ya kira-kira mitologi. Maksudnya Zeus tidak ada, tapi itu waktu nenek moyang untuk sejarah orang Helenisme mereka percaya Zeus sebenarnya bukan yang tua dewa, tetapi mereka percaya sebagai dewa. Terus dia anaknya namanya Castor dan Pollux. Zeus itu memberi kuasa di atas, yang Pollux itu memberi kuasa di laut. Nah, tetapi di namanya kapal itu adalah sebagai mitologi, tetapi bukan Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka namanya Dioskuris. Kapalnya Dioskuris, kapalnya NTT, kapalnya tadi saya bicara di tempat lingkungan sesuatu namanya kapal, lama karena Dioskuris. Makanya nggak percaya, tetapi karena Paulus di situ semua jadi aman, semua menjadi diselamatkan. Tadi saya bicara oleh karena bukan orang lain, oleh karena orang Kanaan di situ. Coba amin gitu saudara. Amin. Saya percaya, walaupun sekarang saudara masih belum imannya bertumbuh, tapi setelah wisuda ini saudara pasti akan kuasai lingkungan di mana saja. Di situ akan berubah. Nah, tadi saya bicara, dia menuju ke Roma untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada siapa? Kaisar. Kaisar itu bukan hanya orangnya, tetapi kuasa. Mereka, menurut pandangan mereka, power, kekuatan ini yang lebih penting. Kalau kuat menjadi damai sejahtera. Tapi orang Kristen bukan kekuatannya. Yesus Kristus menjadi damai sejahtera. Amin saudara. Dari situ dia sampai Roma 370 kilo, tapi pertama tiba itu Puteoli. Di situ coba Puteoli itu adalah seperti di pelabuhan, tetapi sampai di situ kira-kira 370 kilo, biasanya 5 hari saudara. Coba lihat saya, 5 hari biasa. Tetapi cuma 2 hari tiba di situ, karena Lukas, kacamata Lukas, kok cepat sekali. Biasanya 5 hari, kok tiba 2 hari. Karena kenapa? Mencari jiwa atau memberitakan Injil, begitu harus perlu urgent saudara. Kalau kita ya nggak apa-apa besok aja. Tapi menurut pandangan Tuhan bukan begitu. Harus cepat-cepat. Harusnya 5 hari, nggak usah sampai 5 hari, 2 hari aja di situ. Jadi anginnya bantu, akhirnya 2 hari tiba di situ. Nah, supaya pandangan Tuhan harus cepat-cepat memberitakan Injil ke Kaisar. Karena dunia ini sangat di dalam
kegelapan. Dunia itu sangat menderita. Oleh karena itu Tuhan perlu di dalam kota Roma. Ya, coba di situ. Ini terlalu panjang saya jawab. Ya, kenapa? Kenapa berjumpa dengan anggota jemaat di rumah, padahal tidak pernah datang untuk menginjil di rumah? Tadi saya bicara, kenapa tidak pernah datang untuk menginjil, tetapi kenapa orang Roma, beberapa orang jemaat sampai menjumpai pada mereka? Sangat jelas Roma pasal 1 mulai 8 ayat 8. Saya coba apa yang nulis saya membaca ayat 8. Mengucap syukur sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena tidak, bagaimana sampai Roma banyak orang bisa percaya, saudara? Karena waktu Stefanus telah mati, hukum mati, banyak orang tersebar sampai ujung bumi, saudara. Sampai ujung bumi, akhirnya Roma juga banyak ada orang percaya. Justru itu ayat 8 sangat jelas. Mengucap syukur sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena dia nggak pernah datang juga, banyak orang mulai percaya. Ayat 9, selalu berdoa. Dia bilang selalu saya berdoa tanpa berhenti. Ayat 9. 10, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sekarang dia sedang udah tiba maksudnya. Terus ayat 11, menguatkan kamu, selalu berdoa dan dia berdoa seperti menguatkan kamu. Terus turut terhibur oleh iman kita bersama. Ayat 13, selalu aku terharu. Jadi dari dulu dia mencaranya ke Roma, tetapi selalu ada terhalang tidak. Tapi sekarang saya sedang menuju ke sana. Nah, tadi saya bicara peti oli ke Roma sudah tiba di pelabuhan. Nah, sampai kota Roma itu adalah kira-kira 200 km. Dia ketemu satu posisinya Paulus sedang tangannya terikat dengan prajurit. Dia matanya kurang jelas juga, dan banyak penderita masih di dalam tubuhnya belum sehat. Tetapi di situ satu gerbang pintu namanya Appius. Coba saudara konsentrasi kepada saya. Appius itu adalah semacam pintu gerbang telah perang Roma, di mana saja perang. Jadi kalau di kemenangannya lewat di pintu Appius. Jadi pintu Appius itu adalah orang selalu memuji kepada dia karena dia telah menang. Jadi orang yang dahsyat, orang yang kuatnya selalu lewat pintu Appius. Tapi Paulus posisinya sangat lemah. Tadi saya bicara, dia ada yang kapan mati juga nggak tahu, telah tiba di rumah, dia sedang sakit, tangannya apalagi terikat dengan prajurit. Pandangan Lukas waktu menceritakan kisah para rasul, walaupun semua orang yang kemenangannya lewat pintu Appius, tetapi saya sedang lewat, Paulus sedang lewat pintu Appius. Dia memasang bendera di jantungnya di Roma. Padahal orangnya sangat lemah. Padahal nggak tahu kapan dia meninggal. Tetapi dia rencana, saya akan memasang Injil, bendera Injil di tengah kota di Roma, saudara. Itu namanya
api usus. Dalam hati saudara, di mana saja kamu memasang bendera Injil untuk kehidupan saudara. Apakah sekarangnya, atau di setelah 5 tahunnya, atau saya setelah wisuda akan memasang Injil, bendera Injil di NTT, atau di mana saja rencana di mana. Padahal dia posisinya sangat lemah sekali. Apakah saudara sedang belajar di STT di sini? Apakah dalam hati saudara, rencana saya akan setelah selesai wisuda di sini, saya akan memasang Injil di mana saudara? Ada yang Yakobus pasal 1 ayat 21, coba bisa membaca Yakobus pasal 1 ayat 21. Satu orang kalau sudah baca, sudah ketemu, coba membaca Yakobus pasal 1 ayat 21. Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan diri. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu. Maksudnya di sini saudara lihat saya. Menurut Pak Yakobus pasal 1 ayat 22, saudara menjadi pelaku firman Tuhan, benar kan? Jangan saudara hanya mendengar saja, benar? Melainkan apa yang harus lakukan. Kalau begitu hanya mendengar saja, pendengar saja, kamu adalah orang menipu diri sendiri. Wah, benar? Menipu diri sendiri. Saya lagi mau tanya kepada saudara, apakah setelah wisuda, apakah memasang bendera Injil di mana saudara? Sampai 4 tahun hanya pendengar saja, atau benar-benar melakukan atau pelaku firman Tuhan? Kalau pelaku firman Tuhan harus dilakukan, maksud saya. Kalau tidak, saudara dan saya menjadi menipu diri sendiri. Nah, bagaimana kita ingin memasang bendera di dalam pelayanan? Bagaimana membangun kerajaan Allah seperti Paulus? Karena Lukas selalu dia memikirkan tentang kerajaan Allah dunia ini. Coba Kisah para Rasul 28, pasal 8, kita dalam terakhir coba membaca 31 saudara. Ya, 28, 31, satu suara, 1, 2, 3. Dengan terus terang dan tanpa bintang apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia 31 itu adalah hari terakhir, ayatnya terakhir. Dia apa yang lakukan? Di rumah disewa di situ. Rumah sewa itu namanya biji sesali. Rumahnya sangat kecil sudah. Dia main, dia hanya 2. Jadi membangun kerajaan Allah dan mengajar. Di mana saja saudara posisinya setelah wisuda harus lakukan doa. Itu adalah tempat yang harus memasang Injil, saudara. Amin, saudara. Amin. Maju timnya. Ayat 28-15. Coba selalu bisa membaca. Bukan karena kaya atau miskin. 1, 2, 3. Bukan karena kaya atau miskin, apapun tetap berani menginjil kepada Allah. Menurut Alkitab
kita menanam, menabur, saudara. Kadang-kadang menyiram, tapi Allah memberi pertumbuhan. Amin, saudara. Kita harus lakukan hanya menanam, menabur saja, saudara. Hanya menyiram juga. Tetapi limitasi atau terbatas hanya di situ saja. Tuhan memberi pertumbuhan segalanya, saudara. Oleh karena itu, Filipi 1 pasal 1 ayat 12. Coba dengan suara kencang. Aku 1, 2, 3. Aku mengenali saudara-saudara supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi atas itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kemajuan Injil. Bagaimana semester 1 antara semester sama, usianya tambah tetapi dia hanya makan 3 kali. Dia pikirannya masih seperti anak kecil. Kita apa itu harus lakukan? Dalam hati, Tuhan, saya sedang belajar STT di situ. Setelah wisuda, benar-benar saya akan memasang bendera Injil daerah di mana saja. Ya, saya nggak tahu saudara rencananya di mana saja. Ya, hari saya membawa satu lagu, tetapi bahasa Korea. Ya, karena rencana bulan 5 akan seminar. Mr. Kim Sang-da akan datang. Dia ingin mau menyanyi lagu ini. Justru itu saya sambil belajar, sambil menyanyi terus. Coba saudara ikut saya. 사랑합니다. ikut saya. 1, 2, 3. 사랑합니다. kompak. 사랑합니다. 나의 예수님. baik sekali. 사랑합니다. 아주 많이요. 사랑합니다. 나의 예수님. 사랑합니다. 그것뿐이에요. 난주 사랑한다 아들아. 내가 너를 잘 아노라. 사랑한다 내 딸아. 내게 축복 더하노라. Saya kira dia senyum-senyum kayaknya dia bisa sanggup. Saya coba satu-satu saudara coba. 사랑합니다. 사랑합니다. 나의 예수님. 사랑합니다.
lagi